والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ayyuhal ikhwatal kiram, sedang pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita yang mendum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat yang kagebi kepada kita yang mendum, sehingga seluruh hamba Allah Azza wa Jal hendaknya mereka mensyukuri pemendang yang kagebi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan lisan kalian, ataukah dengan hati kalian, ataukah kenampakan dengan amal perbuatan kalian. Dan seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala bersagai-sagai mengkufuri dari pemendang yang kagebi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan. Karena Allah Azza wa Jalla kalau disebutkan orang-orang yang mereka mengkufuri nikmat Allah, maka Allah telah mempersiapkan baginya azab yang pedih. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala akan dilanjutkan dalam pembacaan kitab kita Sittah Mawadhi' minas sirah. Di pertemuan yang kau ikut, kali dah sebutkan tentang kisah dan wahyu, dan kali dijelaskan ayat yang pertama yang turun, dan kali dijelaskan dalam selebih tentang kiban keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat oleh Allah Azza wa Jal menjadi rasul. Jadi di malam yang berbahagianya kita sempurnakan bab yang punyo yang disebutkan oleh Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullah, yaitu tentang kisah dan wahyu. Jadi kali yang disebutkan di pertemuan yang kau ikut, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berumur 40 tahun, maka nibak wadayan ketika beliau berada di Gua Hira, ru'lah Jibril alaihi salatu wassalam. Dan Nabi alaihi salatu wassalam pada wadayan terkejut ke? Kejut menan, karena di Gua Hira yang bak wadayan hana urang pih mutiro Nabi alaihi salatu wassalam yang na nan tiro. Jadi terkejut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bak wadayan ketika truk Jibril. Kemudian antara sebab yang membuat Nabi alaihi salatu wasallam terkejut perasaannya adalah ketika kekalan kiban bentuk dari Jibril alaihi salatu wassalam. Nyo dua buahnya disebutkan oleh Syekh Utsman Khamis hafizahullahu taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam letruk Jibril pada wadayan, kekal Jibril alaihi salatu wassalam ba Nabi Iqra. Maka Nabi alaihi salatu wassalam bawa ada yang kekun ma'ana biqari, lu hanjit lu. Maka Jibril pun peluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hampir Nabi alaihi salatu wassalam sesak pada wadayan, kemudian kepelih. Maka kekun untuk kedua kali yang Iqra. Maka Nabi alaihi salatu wassalam pun gulang ma'ana biqari, lu hanjit lu. Maka walam oleh Jibril pada wadayan, kemudian kepelih lam.
Kemudian gekelam oleh Jibril untuk boleh Iqra. Maka Nabi SAW pun lagi awal si jawab hanjut lun. Kemudian terakhir dia disebutkan Jibril SAW ge baca bak Nabi SAW awal surat Al-Alaq sampai ayat kelima, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat kelima. Jadi ada sebuah permasalahan ini yang penting yang harusnya depu mengenai Al-Quranul Karim, dan salah satu surat yang kita sebutkan tadi iaitu awal ayat dari surat Al-Alaq sampai ayat kelima. Nyan pukeh dari Allah ataukah dari Jibril alaihissalam. Ini perkara yang penting yang harusnya depu. Perkara yang betul dan yang merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya seluruh ayat dalam Al-Quranul Karim yang adalah kalamullah. Kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi naide orang yang beranggapan bahawa yang terbaca itu Al-Quranul Karim yang kan ucapan Allah, namun yang adalah ibarah dari kalamullah. Yang adalah ucapan yang salah. Perjumpaan karena Al-Quranul Karim yang adalah kalamullah. Kan ibarah yang dipegah oleh Jibril alaihissalam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai orang berfikir bahawa Allah Azza wa Jalla ciptakan, kemudian terus Jibril kekalan, kemudian kepegahlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pu yang gian kalian daripada yang kagungnya oleh Allah. Makanya merupakan ucapan yang salah. Jadi harus saya yakini bahawa yang dia baca dari Al-Quranul Karim yang seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala, kan dari Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian ayuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lih kejadiannya dua lah rumah. Dalam keadaan yang pada saatnya ketakutan luar biasa. Kerana kekala sesuatu yang hantam pernah kala lagi. Sehingga Nabi SAW gua tu ke dia rumah. Kemudian gekun bak isteri beliau Khadijah. Ni bak watian. Zammiluni. Nelimbut lun sika. Maka kala Nabi lun terhadap diri lun sendiri. Maka gelimbutlah li Khadijah radhiyallahu anha. Maka lih Nabi SAW ni bak watayan kamli tenang. Maka baru dia bu yang terjadi. Subhanallah. Ini mentang je dagalan kiban Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, siro isteri yang sangat-sangat solehah. Mufhum kiban tentang keadaan yang tengah alami oleh suami kan. Waktu keadaan kan tenang baru yang kiban yang terjadi. Dan menolak sidro isteri. Hendaknya orian kekalan kiban keadaan suami kan. Jadi kapah hotel berhaba baru berhaba. Terkadang go mesti pasal tengah hek ka telekepeng. Iku pintu deleke. Ataukah terkadang tengah gua dalam keadaan sedih ke? Ka tadut di dalam ataukah yang semisal di. Maka hal yang rupa hendaknya bagi terorina untuk dijauhi. Terorina harus betul-betul menjadi orang yang membantu suami di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak dengar long sebuah kisah belum baca salah sebuah Quran yang selalu kejadiannya terjadi di Saudi Arabia. Jadi dicerita tu naziruru wati yang kena meninggal kepesan keluarga yang lon
na permoh. Permoh lun adalah sira urang mu'allaf. Kian berasal dari Filipina. Jadi orang Arabnya kahwin dengan orang Filipina. Ketika yang kena meninggal baru bergabat keluarga. Lun na permoh lain daerah Filipina. Dia kata mak Islam. Kalau pesanlah abang ni yang kalian berat. Mak ui ke. Kalian meninggal kan? Berangkatlah ni yang ke daerah Filipina. Kemudian dia telusurilah mak ui kan yang ke pegah ahli bapak kan. Kalian lah kena orang segam merumpak. Wadala merumpak. Nibak wadayan kekalan dek pemandangan yang luar biasa. Pu pemandangan ji iaitu nak dapat tempat yang ngela nan anak-anak orang mampu ya buat nan ya ikula ada semisal ji. Maka pembangunan daripada peng yang adalah peng yang gajuk oleh suami kan nyaman. Kalau meninggal ke. Jadi peng hana pakai ke sampai sebab yang geduk dalam rumah bro. Peng yang gecok infakkan kepada orang yang membutuhkan. Sehingga ni MP ni bab watayan ikalan pemandangan luar biasa sehingga iwo lang di kampung Saudi Arabia. Kemudian sapat peng lang ubina hijau lam ke mak ujian. Jadi yang syahid je yang ini berah bu, yang ini berah kiban. Jero isteri yang soleh. Jadi peng suami kan yang gejuk kan baik nan mentang. Ada masjid pengen menjadi sedekah bagi yang sepi-sepi. Ya, jadi menulah Khadijah radhiyallahu taala anha. Beliau adalah seorang isteri yang soleh. Dan beliau adalah salah satu orang daripada permoh Nabi yang kelak bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Kemudian keadaan kadenang gedayanglah Pak Nabi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun jelaskan pu yang kagian alami. Pu yang kagian alami dijelaskan mendung Pak Khadijah. Jadi Khadijah gemelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedih ba anik paman ngean yang bernama Waraqah ibnu Naufal. Jadi Waraqah ibn Naufal dia adalah siro orang Nasrani. Waktu saatnya dengan katuha dahat. Dan dengan matang berpegang teguh di arti agama Nasrani bak watean. Jadi dia matang ikuti pu matang yang ajarkan oleh Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Menyembah kepada Allah Azza wa Jalla. Tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan gian pada watean berada di arti agama yang. Jadi berbeda mesti. Berbeda dengan Nasrani adalah orang-orang musyrik. Menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini watean Waraqah manteng berada di arti agama Nasrani yang gemeli Nabi Isa. Cuman kiban aku apabila sebagai orang manteng praktek daripada agama Nasrani iaitu Nasrani yang gemeli Nabi Isa, maka menyenuh jeli puji benar karena dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan diutus Nabi, maka hanapi mentapu kecuali orang yang ikuti pu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tamu dalam Islam sebagaimana yang ajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada waktu padik-padik berorang yang mantang berpegang teguh di atas agama yang betul. Idih nalam antara orang yang lain yang bernama Zaid ibnu Amir An-Nufail. Beliau yang mantang berpegang teguh di atas agama yang lurus. Hana melakukan kesyirikan kepada Allah, hana kesembah patung dan yang semisal ji. Dia menjadi ada agama yang jroh. Ada disebutkan dia betul-betul mencari. Sehingga sebab sahabat orang yang kena meninggal
Bawa yang gelake doa Allah, ya Allah, apabila lunyo terhalang dari lihat mita maksudnya agama itu yang gemili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin apabila yang terhalang, maka ya Allah, Nabi kepada anak ulun kesempatan untuk diikuti daripada agama yang tinggal meninggal kan, dan anak kan Sa'id ibnu Zaid radhiyallahu taala anhu ketemu Islam, kemudian Gian nibak watian menjadi seorang sahabat yang mulia dan merupakan salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin oleh Nabi sebagai penghuni surga. Doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam pada orang-orang yang memang mantang mencari, karena tertera dalam kitab-kitab Quran tentang Nabi yang muncul di akhir, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi yang muncul di akhir iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punya orang setelah Nabi mengaku sebagai Nabi, maka yang merupakan orang yang sesat, sesat juga. Sesat. Alah pi mungkin ada yang punya jamu masa Umar mungkin kabis. Kadengainan. Jadi tuan ulang seketik puasa haji nana dan haji solam. Ceritakanlah oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu ketika kan dalam mencari hidayah ni bab otean. Merumpaklah siro tokoh besar agama Nasrani. Ketika yang kena meninggal, gepegahlah menyonijak bak si fulan je mentang god daripada keyakinan je kejak ke dalam, kemudian kejak pada bawah tempat. Tinggal bak akhir je kan lon hana perintahkan lagi kepada ron untuk nujak bak siang nujak saja ni preh mentang. Akan muncul Nabi nyoh nak trip boleh katruk kan. Udang ceritakanlah bahawa saji kan diusir oleh kaum, kemudian tinggallah di pohon-pohon di depan-depan yang lain buat kurma. Jadi di daerah Madinah. Maka pada waktu yang gepegahlah cara tanda-tanda le urangnya bahawa saji Nabi yang hana ke pajuh sedekah, kemudian terima hadiah, kemudian ada tanda di antara dua bahu kan. Maka gekalanlah le Salman ikut mata ke, kemudian beliau pun menyatakan dari keislaman. Dengan lu kata al-kiram rahimani wa rahimakumullah, dah kembali lah tentang Waraqah ibnu Naufal. Jadi Waraqah ya, ketika agami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Khadijah ni bak watayan gian gedayang pu yang ron kala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gedayang gejawablah mendum pu yang gedayang le Waraqah ceritakan mendum kisah yang terjadi. Maka kele Waraqah nyan namus yang tren bak Musa. Namusnya tu Jibril alaihi salatu wasallam. Jadi dinamakan le Waraqah bin Nawfal nyan namus yang tren nyamun kepada Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Kemudian gekun le Waraqah, duhai sekiranya apabila lun mantang muda, maka lun akan lun bela ron ketika ron diusir le kaum ni. Maka gekun le Nabi perasaannya, lun akan diusir le kaum lun. Puji ke le menang le Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi alaihi salatu wasallam adalah orang yang sangat dicintai oleh penduduk Quraisy pada saatnya. Sekolah yang diangkat oleh Allah Azza wa Jal menjadi seorang Rasul yang adalah orang yang sangat disayangi oleh orang Quraisy. Bahkan Nabi dengan orangnya lebih sayang ke Nabi. Menanlah. Sehingga Nabi SAW gedayang. Pujud awak kan. Akan dipedubit long dari tanah kelahiran lo. Tinggal gedayang lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kekun le Waraqah nyo drone akan dipedubit. Karena sunnatullah, maksudnya orang yang iaitu risalah kenabian, maka orang akan diusir oleh kaum dan ceritakanlah oleh Waraqah pupu yang terjadi, iaitu berupa penghinaan dan yang semisal. Jadi Waraqah ingin apabila long matang muda pada saatnya, apabila long matang muda, maka lu akan membela Nabi habisan. Maka kejadiannya mantap hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kokoh hati Nabi.
Namun padip saat kemudian hana trip lampi sebelum turun wahyu selanjutnya Warakah ibn Nawfalnya meninggal. Dengan Nabi SAW kepegah para sahabat, la tasabbu Warakah, janganlah kalian mencela Warakah. Sungguh lun kalian yang memiliki sebuah kebun ataukah dua buah kebun, iaitu di dalam surga. Nyaman. Jadi kemudian le kejadian dengan Warakahnya, Rasulullah SAW baotean trip daripada siat turun daripada wahyu. Maksudnya pun hana wahyu lah pada saatnya tu selanjutnya. Kemudian turunlah wahyu sekitar beberapa waktu trip selanjutnya. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Rasulullah SAW, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Hai orang muslimun, bangun dan berikan peringatan. Ya, jadi pada waktu Rasulullah SAW ketika diterima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk melarang manusia ataukah memperingatkan manusia dari hal-hal syirikan yang semisal ji, Nabi SAW gei bahasa tempat yang tinggi. Maka Nabi SAW kumpulkan orang-orang Quraisy. Gekele Nabi kiban pendapat orang rona apabila lun khabarkan bahwasanya ana sebuah pasukan yang ingin diserang orang ron pun betih. Yang kata Rasulullah SAW. Maka kekun le sebagai orang berdasarkan lun patih karena hana tersifat dirona kecuali dengan kejujuran. Yang kelewat. Kemudian Rasulullah SAW kepegah sesungguhnya lun adalah Rasulullah SAW. Maka ni bak watayan paman ngian Abu Lahab gekun celaka engkau. Nak kumpulkan kamu kemudian niat pegah ron Rasulullah. Kemudian turunlah ayat tabat yada Abi Lahab ila akhir ayat. Jadi menanlah pertama-tama ketika Rasulullah SAW diputren wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW segolong yang diangkat sebagai sosok yang paling gak di mata kaum musyrikin, namun setelah beliau diangkat oleh Allah Azza wa Jalla menjadi sirah Rasul, maka kaum musyrikin ni bak watehan dituduh Nabi SAW dengan hal-hal yang hanakut. Yang merupakan orang yang paling jujur di sisi kaum musyrikin, ini dikenpu sebagai pendusta, sebagai dukun dan yang semisal dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang hanakut. Jaga munolah orang-orang yang membawa kebenaran. Terkadang bagi orang dari sisi akhlak gak tak tahu orang. Jauh tak tahu orang. Ke bantu ke apa jemaah ke. Kemudian pokok haji urung Masya Allah. Namun ketika kesampaikan yang hak, kepegah tentang bahaya syirik, bahaya kekufuran, bahaya pemikiran-pemikiran yang menyebabkan seorang keluar dari Islam, kemudian kepegah tentang hal-hal yang menyelisih daripada sunnah Nabi, kepegah tentang maksiat-maksiat, bahwasanya harus dijauhi dari semisal ji, maka urung lagi akan dibenci, akan dibenci oleh manusia. Sehingga orang-orang yang mereka yang lain rupanya terkadang asing di tengah manusia. Maka baik dia mecut. Ketika di tengah dengan manusia yang asing, maka harus teringat bahawa tayo dengan Allah Subhanahu wa taala yang tu. Dan yang baik dua-dua danyo ingat sapi, sehingga akan membuat danyo kokoh, akan semakin danyo menjadi urung-urung yang berpegang di atas yang hak, baik lemah dan yang semisal ji. Kadang-kadang ada yang ada ingat lagi yang rupa lemah ada. Tajak sagoje ternak ada. Tajak sagoje ternak ada. Nyoi ternak tapi memang dia tak yang hak. Tak pegah yang betul. Nam seorang yang nak galak ke dia. Jadi dia komputer dia tak pegah. Itu seolah-olah dia tak lecehkan
orang yang dengar kalau lagi yang sih yang katalah hari sih kan. Dia memang dah pegah dia ada gari nyom dah pegah dengan lemah lembut tak ayomi manusia dan semisal ji kan dia pegah muno nyok sesat kan tilangan dia dah pegah dengan cara kan. Banyak memang kalau yang kayaknya berarti yang dia kah sunatullah dia punya pilih dan semisal ji. Namun punya terkadang ilu ba akai dia tengok kita pegah abah seolah-olah hayu tak menu tak pergi orang helikopter yang berarti tengok tak pegah ro dia nyai pilih karena hang mungkin kurang tepat mungkin karena orang gelak kalian sikap tengok dan yang semisal tengok jadi nyo harus tak fahami yang sebetul-betul ji sehingga oleh khotal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an nyan ke ni bak malam yang berbahagianyo yang jetlun tuan sampaikan akan dah baca becut insyaallah taala di pertemuan yang akan datang akan dah syarah apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Fa idza fahimta annahum yaf'aluna asya' katsirah ya'rifuna annaha min adh-dhulm wal 'udwan mislu az-zina wa 'arafta aidan annahum yaf'aluna syai'an min al-ibadat yataqarrabuna biha ila Allah mislu al-hajj wal 'umrah was sadaqah 'ala al-masakin wal ihsan ilaihim wa ghairi dhalik. Jadi kepegah oleh Syekh rahimahullah dia jelaskan tentang bacut keadaan kaum musyrikin, kemudian dia jelaskan tentang keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh kemudian pegahlah intisari dari poin yang punyo. Apabila kata depu bahawa saji orang-orang musyrik yang melakukan perkara yang sangat-sangat orang yang mufhum tentang hal-hal yang buruk, kemudian orang yang mufhum tentang hal-hal yang tercela seperti zina. Kemudian sebagaimana kali kata depu bahawa saji awaknya pihna dilakukan ibadat daripada hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah seperti haji ataukah umrah, sedekah kepada orang-orang miskin ataukah berbuat baik kepada orang-orang yang lain. Jadi Syekh Heno ingin sebutkan bahawa saji orang-orang musyrik Yahudi bermasa Nabi, orang yang melakukan perkara buruk yang luar biasa, melakukan perkara-perkara yang hanagot, kayak zina, jib arak ataukah yang lain ji. Kemudian di samping orangnya, di samping melakukannya, orangnya nasib melakukan daripada amal-amal yang god, yang tujuan ji pu keputoro kepada Allah. Pu teman, lagi haji, lagi umrah, kemudian kesedekah kepada orang miskin ataukah kepada orang-orang yang butuh kebaikan kepada orangnya yang keadaan kaum musyrikin pada saatnya. Pertanyaan, wujud teman lagi geperang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sebab geperang oleh Nabi iaitu urian karena kepegat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah taala akan dijelaskan pada pertemuan yang akan datang tentang kiban keadaan kaum musyrikin membacut, kemudian dah jelaskan tentang kiban kesyirikan yang dilakukan oleh kaum musyrikin sehingga tayo dah fahami dengan perkara yang sebetul-betul ini agar tayo baiklah untuk berdalil lon nasid salat, nasid lon puasa ataukah nasid lon sedekah. Namun pujuk teman, lonyo dianggap hana jelas dan semisal ji. Yang terkadang yang dianggap menjelasnya kan bak tayong dilakukan ibadah kebaikan mono. Namun dianggap tayong hana jelasnya pujuk benar kadang terkadang terjerumus dalam kesyirikan, terjerumus dalam hal-hal yang hanagot dan yang semisal ji. Jadi makna yang ingin tayong sebutkan dalam secara to the point ji adalah sidro meskipun melakukan ibadah yang sangat-sangat melakukan kebaikan yang luar biasa, namun ketika kepegat syirik kepada Allah, maka kebaikan yang hana guna membacut. Puja benar karena Allah Azza wa Jalla kepegah la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Apabila kata ada pegat kesyirikan, maka akan gugur seluruh amal kebaikan yang kata lakukan. Jadi ayo ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala di pertemuan yang akan datang akan dah sebutkan lebih rinci
Mungkin enak mandang yang jalan Tuhan sampaikan di malam yang berbahagianya. Lebih dan kurun lagi maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.